Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa amal halawatu itu qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa ammal halawatul lati yajiduha min duni ahli hadhil maqami fi ba'dil ibadati famadkhulatun ma'lulatun illa ma fiha min tansyitil ibadi lil muwazabati alal ibadati. Udah paham? Udah? Wa ammal halawatul lati yajiduha min duni ahli hadhil maqami. Adapun rasa manisnya ibadah allati yajiduha yang didapati min duni ahli hadhil maqami oleh orang-orang yang belum tergolong ke dalam tingkatan ini fi ba'dil ibadati dalam sebagian ibadah yang dikerjakan famadkhulatun ma'lulatun itu masih bisa hilang dan masih bisa tercemar. Depan Mang Haji nih, samping Mawarub tuh, emang udah disiapin tempatnya. Alhamdulillah. Babe kemana Babe? Nggak tahu. Lah, sekampung sih nggak tahu. Nggak nyamper emangnya? Mahara tadi. Famadkhulatun ma'lulatun itu masih bisa hilang dan masih bisa tercemar. Illa ma fiha min tansyitil ibadi, kecuali apa yang ada di dalamnya dari semangatnya seseorang lil muwazabati alal ibadati, agar bisa untuk bisa merutinkan ibadah yang dia kerjakan. Udah tuh, jelas? Oke? Belum. Kemarin di bahasan sebelumnya kita sudah membahas masalah nikmatnya ibadah untuk orang-orang yang berada di maqam ma'rifah khosoh, orang-orang yang berada di tingkatan khusus, begitu Kiai. Kalau mereka
merasakan nikmat ibadah itu pasti udah paten. Dalam setiap ibadah yang dia kerjakan pasti selalu merasakan manisnya ibadah. Kecuali sampai dia ngerjain maksiat. Kalau maksiat sekali aja, nikmat ibadahnya itu, manisnya ibadah itu akan dicabut oleh Allah. Kan begitu bahasanya ya. Itu orang-orang yang berada di tingkatan ma'rifah khusus. Sedangkan buat orang-orang yang golongannya masih kayak kita, yang masih awam, kita mah emang famadkhulatun ma'lulatun. Ngerasain manisnya ibadah, ntar dapat, ntar kagak. Masih bisa hilang. Bahkan dapatnya setahun sekali gitu. Jarang-jarang dapatnya gitu. Itu famadkhulatun tuh. Adapun manusia ibadah yang didapatkan oleh orang yang belum tergolong tingkatan ini, tingkatan orang-orang khusus, itu famadkhulatun, masih bisa hilang. Bahkan tadi tuh kita mah bisa jadi dapetin manisnya ibadah, nikmatnya ibadah itu bisa jarang banget gitu. Sebulan gue belum tentu dapat, 3 bulan juga belum tentu gitu. Cuman dengan merasakan manisnya ibadah, buat orang-orang kaya kita akhirnya membuat diri kita makin semangat untuk merutinkan ibadah. Karena kita pengen ngerasain manisnya ibadah, ngerasain nikmatnya ibadah, akhirnya kita jadi rutin ibadahnya. Sholatnya jadi rutin, zikirnya jadi rutin, ngajinya jadi rutin. Karena pengen ngerasain nikmatnya ibadah, manisnya ibadah, manisnya berbuat taat. Kali sekarang mah kagak, besok kali dapat gitu. Besok coba lagi besok nggak dapat, besokannya kali dapat begitu. Terus makanya dengan sebab itu dia jadi merutinkan ibadahnya. Apa kagak juga kita mah? Begitu rasanya nggak ada yang dirasain pisan, udah habis romana hambar banget gitu. Kagak ada rasanya pisan. Bukannya malah makin rutin, makin semangat gitu. Saking pengennya ngerasain manusia ibadah malah berhenti pisan. Apa Andi? Dan itu ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya begitu. Kalau buat orang-orang yang ada di tingkatan kayak kita, orang awam kayak kita, emang ongkoh dapat manisnya ibadah jarang-jarang, minimal buat kita mah rutin dulu dah. Minimal tuh. Emang dapat nikmatnya jarang-jarang, ini mah udah kagak rutin pisan. Ya sampai kapan dapatnya? Sampai kapan ngerasainnya? Makanya minimal buat kita min tansyitil ibadi lil muwazabati 'alal ibadati. Memunculkan semangat untuk merutinkan ibadah yang kita kerjakan. Malam Jumat misalkan, mau itu rasanya hambar banget. Habis yang mimpin Bang Tony, kagak berasa pisan. Yang penting rutinnya dulu. Ntar kalau udah rutin mah ilok. Abang Mam, begitu sampai musola, ya Bang Tony yang mimpin, udah ngopi aja kita di samping gitu. Jangan. Yang penting buat kita rutinnya dulu. Nggak usah ngelihat itu yang mimpin Ipul kek, Bang Ipul kek, Bang Tony kek. Yang penting rutin aja dulu. Jangan pakai ngerasain habisnya kagak berasa pisan, hambar banget. Udah, yang penting zikir aja dulu. Rutin aja. Ntar kalau udah rutin mah pasti ilok kagak ada yang berasa pisan.
Dari setahun misalkan kita zikir, ilo kagak ada yang berasa pisan atuh ge gitu. Gitu Ustaz. Yang penting rutinnya aja dulu. Apanya? Tergantung Pak Guru. Gurunya kayak Buya apa kayak Ustaz Satiri? Ya kan, kalau memang orang-orang yang sudah mencapai tingkatan pembimbing, mursyid, yang memang punya ikatan batin antara dia dan jamaahnya dengan murid-muridnya, meskipun zohirnya sudah meninggal, tapi tetap ruhnya tetap memantau jamaah-jamaahnya, murid-muridnya, masih diliatin tuh. Makanya tetap aja meskipun Buya udah lama wafatnya, kemarin kita habis haul yang ke-8, tetap aja beliau terus mantau kita, perkembangannya udah sampai mana ini, Ustaz Satiri ini zikirnya gitu. Makanya begitu rasa males datang, kadang-kadang suka ditegur juga, mau itu datang secara wujud atau lewat mimpi. Makanya Bang Andi begitu, dia ngimpin Buyanya kalau lagi males doang gitu. Baru udah ngimpin Buya gitu. Apa didupak palanya gitu. Gitu Pak Guru. Bisa ditegur oleh guru. Kalau kita rasanya lagi males, pasti tuh. Apalagi memang yang udah jadi pembimbing kita, pasti datang gitu. Bang Imam asal subuh kakinya suka tarik sama bininya gitu. Bukan. Apa Ustaz? Makanya minimal buat kita rutin dulu dah gitu. Emang ngerasain nikmatnya jarang-jarang, ditambah kagak rutin, ya sampai kapan ngerasainnya gitu. Buat kita mah jangan pakai pilih-pilih dulu. Asik nih yang mimpin Aiki nih, ngikut sama aja kita mah, yang mimpin saya yang mimpin Tony emang kagak ada rasanya semua, kan begitu. Apa nih? Tidur aja, pulus aja tetap kan begitu. Kayak dulu kan, kalau kita sering lihat Buya romannya nggak pernah jamaah. Lah beliau mau jamaah kek, mau sendiri kek, emang pasti khusyuk beliau mah. Nah kita jangankan sendiri, jamaah gue masih ngawur kemana-mana gitu. Makanya buat kita mau udah jamaah aja gitu. Jangan pakai milih-milih, udah saya mah sendiri aja sholatnya. Emang ngawur-ngawur juga gitu. Tetap aja. Makanya buat kita rutin aja dulu. Yang penting setiap malam, kalau emang kita punya tugas setiap hari 165 itu udah rutinin aja dulu. Meskipun belum ada rasanya. Meskipun masih hambar. Siapa itu? Oh, bocah rawa bebek. Sudah jelas. Kiai namen Kiai. Ustaz Satiri namen enggak? Cukup. Pak Guru. Makanya kadang-kadang begini Pak Guru. Kita udah lama enggak ngimpiin. Pas kita rasanya lagi males, sama ibadah lagi awang, sama berangkat ngaji lagi ogah, tahu-tahu ngimpiin aja gitu. Bisa jadi itu teguran, ditegur sama guru, jangan malas gitu. Kadang-kadang begitu tuh. Banyak dah yang udah ngalamin yang kayak begitu mah, yang warpia. Mangayat juga kan ngalamin Mangayat. Silakan Pak Juju, ambil tempat. Pak Ketua nambahin enggak? Cukup. Makanya minimal buat kita rutinin dulu lah. Kalau udah rutin, nanti lama-kelamaan Allah kasih anugerah berupa manisnya ibadah. Kalau sekarang mah, kalau nungguin ngerasain enaknya zikir dulu, baru mau zikir, sampai kapan mulainya? Kalau kita mau ngaji nungguin paham dulu sampai kapan ngajinya kan gitu. Ngaji mah ngaji aja dulu, rutinin dulu gitu.
Tiap malam Rebo, malam Jumat datang aja dulu, mau paham mau kagak gitu. Yang penting rutin dulu gitu. Ntar gue lama-kelamaan ilok. Ya pokoknya kita pakai prinsip Buya aja. Kalau sampai 200 tahun kita nggak pinter-pinter jangan mati begitu. Kan begitu. Apa gimana? Karena perintahnya utlubul ilma minal mahdi ilallah, dicari ilmu dari mulai ayunan sampai masuk liang lahat. Bukan sampai paham, bukan. Pokoknya mau paham mau kagak, ya tugas kita ngaji. Ngaji aja terus, rutinin aja. Zikir aja. Gitu. Kayak sholat kan. Mau itu romannya kalau kita sholat mulu duit kita banyak atau kagak punya duit, hidup jadi enak atau masih tetap ngerasain sulit, ya sholat mah sholat aja kan itu, nggak ada ngaruhnya. Zikir juga begitu, jangan nungguin ngerasa enak dulu baru zikir. Lah sampai kapan zikirnya? Udah terusin aja dulu, rutinin aja dulu. Begitu orang. Jangan pilih-pilih besok Bang Imam. Begitu ngeliat, ya Bang Tony lagi mimpin, udah dah, kita pulang lagi. Ya jangan. Ikutin aja terus. Ya kalaupun keder ya keder bareng-bareng kan begitu. Udah tuh, cukup. Jadi mintan syitil ibadi lil muazobati. Kalau buat kelompok kayak kita yang masih awam, minimal kita jadi rutin buat ibadah. Minimal itu, muncul semangat untuk merutinkan ibadah agar kita bisa merasakan manisnya ibadah. Minimal itu dulu. Oke, amin guys, cukup. Pak Guru kali ada lagi? Bang Ajoman? Enggak. Bagus mana kali Bang guys? Cukup. Ini Bang Mak nih, kosong nih. Sambil saya. Itu Pak Ketua tuh, samping Pak Ketua tuh ada lekar satu tuh. Wal halawatu alal itlaqi idza wajadahal mu'amilu fil amali la yambagi lahu ay yaqifa ma'aha wala yafraha biha wala yaskuna ilaiha. Wal halawatu alal itlaqi, dan rasa manisnya berbuat taat, rasa manisnya melakukan ibadah secara mutlak, idza wajadahal mu'amilu fil amali, apabila seseorang mendapatkannya dalam satu perbuatan yang dia kerjakan, la yambadi lahu ayyaqifa ma'aha, tidak baik baginya dia terhenti di posisi itu, wala yafraha biha, dan tidak baik jika dia merasa gembira dengan rasa manis yang dia dapatkan, wala yaskuna ilaiha, dan tidak baik jika dia merasa nyaman dengan rasa manis yang dia rasakan. Udah tuh. Karena lagi-lagi tujuan kita dalam beribadah itu cuma satu, mendapatkan ridho Allah. Kalaupun dikasih rasa manisnya ibadah, itu mah cuma kembangnya ibadah doang. Bukan itu tujuan kita. Apa Imam? Yang kita tuju dari ibadah yang kita kerjakan ridho Allah, pengen deket sama Allah. Jangan sampai karena udah ngerasain manisnya ibadah
besok-besok pas begitu ibadah yang dikejar pengen ngerasain rasa manis lagi, ngerasain enak lagi. Ujung-ujungnya lupa dengan tujuan utamanya. Gitu. Jangan sampai tuh, jangan sampai dia terhenti di situ, jangan sampai dia merasa puas, merasa gembira dengan yang dia dapatkan, dan jangan sampai dia merasa nyaman di situ. Karena tujuan kita ibadah bukan cuma sekedar ngerasain enaknya doang. Tujuan kita pengen dapat ridhonya Allah. Gitu. Kayak kita zikir dulu, latihan buka mata batin. Jangan sampai tujuan kita zikir cuma pengen ngelihat macam-macam. Gitu. Pengen ngelihat yang gaib-gaib. Pengen ketemu sama Tuan Syekh. Pengen jalan-jalan ke Ka'bah. Kan gitu. Jangan sampai tujuannya cuma sekedar itu doang. Tapi ingat, tujuan utama kita ingin mendapatkan ridho Allah. Kalau akhirnya kita terhenti di situ, ya kita nggak sampai ke tujuan kita. Teralihkan jadinya. Kalau dulu Buya ngasih contohnya kayak orang mau ke Pondok Gede, pasar Pondok Gede. Tiba-tiba begitu dalam perjalanan dia ngelihat pasar malam, dia mampir aja ke pasar malam. Begitu. Dan akhirnya nggak sampai ke tempat yang dia tuju di awalnya. Teralihkan. Dan itu penyakit kita kadang-kadang begitu. Begitu zikir ngerasain enak, rasanya zikir enak amat ya. Gitu. Besok-besok pas zikir ngarepinnya itu lagi udah. Pengen ngerasain kayak kemarin gitu. Sholat bisa sampai nangis, sampai khusyuk. Besok-besok pas sholat yang dikejar itu lagi udah. Pengen sholat kayak kemarin, bisa khusyuk. Tujuan utamanya untuk mendapatkan ridho Allah, lupa jadinya. Tujuan utamanya untuk bisa dekat dengan Allah, lupa. Gara-gara teralihkan oleh rasa manisnya itu. Jangan sampai tuh. Layam bagi lahu ayyaqifa ma'ah. Jangan sampai dia terhenti di posisi itu. Teralihkan jadinya. Lupa dari tujuan utamanya. Ingat, tujuan utama kita dalam ibadah ingin mendapatkan ridho Allah, bukan cuma sekedar ngerasain manisnya ibadah doang. Apa ngor? Makanya tadi, kalau tujuan kita lurus ingin mendapatkan ridho Allah, mau dikasih manisnya ibadah, mau dikasih rasa enaknya ibadah, mau kagak, ya tetep. Ya tujuan saya mah ibadah, pengen dapat ridho Allah. Mau enak ge, mau kagak ge, kan begitu. Jangan sampai kita lupa dengan tujuan utama kita. Dikasih enaknya ibadah, ya alhamdulillah, anugerah dari Allah. Kagak pun ya tugas kita mah ibadah. Udah tuh, jelas Bang Adi? Ingat ya? Jelas itu Ustaz? Paham? Pak Ketua, namanya nggak cukup. Pak Guru kali. Jadi kita kudu punya tujuan utama. Dan jangan sampai kita lupa dengan tujuan utama itu. Apa Ustaz? Makanya dari dulu Buya sering bilang tuh. Kalau kita zikir ini niatnya ingin mendapatkan ridho Allah. Mau itu kelar zikir romannya makin enak hidup kita atau enggak, ya tetap kita mau zikir. Emang tujuan kita bukan itu. Dan biasanya orang kalau dalam zikirnya ngarepin sesuatu, dia dapat ya zikirnya berhenti, nggak dapat pun berhenti. Begitu udah dapat berhenti, udah dapat yang saya pengenin. Nggak dapat berhenti juga, habis udah lama kagak dapat pisan begitu. Kalau tujuannya untuk mendapat ridho Allah, mau enak ge, mau kagak ge, ya dia kerjaan aja terus. Emang bukan itu yang saya pengenin. Bukan pengen enaknya ibadah, bukan. Yang penting saya mah tugas saya ibadah, mau enak mau kagak ya udah. Kayak kita maculin bini aja. Mau jadi mau kagak ya tugas saya macul udah begitu. Abang Sarif.
Ada bocah ini ya belakang ya. Lagi ngomong macelin gini aja udah. Gitu tuh. Jangan sampai kita teralihkan dari tujuan utama kita. Wa kadzalika aidon la yambagi lahu ayyaqsida bi amalihi ila nailiha lima lahu fiha minal ladzati wal hazzi. Begitu juga tidak baik jika dia tujukan perbuatan yang dia kerjakan untuk mendapatkan rasa manisnya ibadah. Berdasarkan apa yang ada di dalamnya dari kelezatan-kelezatan dan kenikmatan nafsu yang dia dapatkan. Jangan sampai. Begitu dapetin rasa enaknya ibadah, rasa enaknya zikir, besok-besok pas begitu zikir, asal zikir aja niatnya pengen enak pengen ngerasain yang kayak kemarin enaknya. Jangan sampai ayaksida bi amalihi nailiha. Jangan sampai tujuan kita dalam melakukan sesuatu pengen ngerasain enaknya ibadah. Udah Ustaz. Enak kagak kita jalanin aja yang penting tadi itu. Yang penting rutin. Yang penting rutin. Kayak kita makan aja. Mau itu lagi makan pakai lauk yang enak, lauk yang kagak enak, yang penting makan, udah gitu. Kalau nungguin enak mulu lauknya ya kagak makan-makan kita. Apalagi kayak Pak Juju, nungguin enak dulu ya. Kapan makannya? Udah tuh. Jelas. Kayak namanya kayak enggak. Ustaz Muminin kali, Ustaz namain enggak? Pasani kali pasani. Cukup. Fa inna dzalika mimma yaqdahu fi ikhlasi ibadatihi wa sidqi iradatihi. Karena yang demikian itu termasuk sesuatu yang mencemari keikhlasan dalam ibadah dan lurusnya niat dalam ibadah. Begitu kita ngerjain ibadah niatnya pengen ngerasain enak kayak sebelumnya, itu mencemari, mengotori keikhlasan ibadah kita. Dan mencemari lurusnya niat kita dalam ibadah. Makanya udah yang paling pas niatnya buat dapat ridhonya Allah aja. Mau enak mau kagak ya bukan itu yang saya kejar. Begitu mantap. Makanya ujung-ujungnya nggak milih-milih. Nggak milih ini yang mimpin siapa. Kalau malam Jumat kan gitu. Saya mah pengen zikir, yang mimpin siapa kok saya mah. Gitu. Mau itu Bang Tony, Ilan kok yang mimpin, saya tetap saya pulang. Mimpin apa dia? Begitu tuh. Kadang-kadang penyakit kita begitu. Karena pengennya kalau zikir rasanya enak. Makanya jadi pilih-pilih. Padahal itu sesuatu yang mencemari keikhlasan kita dalam ibadah. Kalau ikhlas mah mau siapapun yang mimpin lah, saya mah emang pengen zikir. Mau yang mimpin Bang Ipul kek, Aiki kek, mau Bang Tony kek, saya mah pengen zikir. Siapa gue yang mimpin mah gitu. Ikhlas jadinya. Ini kita selama ini karena pengen ngerasain enak jadinya milih-milih. Jadi nggak ikhlas jadinya. Begitu ngorok. Ada di sini yang milih-milih? Ada. Kalau Bang Andi, apaan? Apa Ustaz? Kalau Bang Andi lain dia.
Yang penting saya datang jam 12. Kalau udah kelar. Itu tuh. Itu termasuk yang mencemari keikhlasan ibadah kita dan mencemari lurusnya niat kita. Wal yakun i'tina'uhu bihusuliha litakuna mizanan li a'malihi wa muhikkan li ahwalihi faqat. Dan hendaknya perhatian dirinya untuk mendapatkan manisnya ibadah sekedar hanya sebagai timbangan bagi amal perbuatan yang dia kerjakan dan sebagai introspeksi bagi sifat-sifat yang ada di dirinya saja. Wa muhikkan introspeksi ya. Dan sebagai bahan introspeksi bagi sifat-sifat yang ada dalam dirinya. Udah tuh jelas. Kemarin kita ngerasain enak, sekarang kagak. Itu jadi mizan tuh, timbangan. Apa yang kurang ya hari ini ya. Jadi mizan namanya. Jadi introspeksi. Kemarin bisa khusyuk. Awalnya sebelum ibadah kita ngapain ya? Kok sekarang nggak khusyuk? Jadi mizan. Jadi keinginannya untuk mendapatkan rasa manisnya ibadah hanya cuma sekedar jadi timbangan dan jadi bahan introspeksi. Kemarin zikir 2 jam nggak pegel. Sebelumnya kita ngapain dulu ya? Kok sekarang baru setengah jam udah pegel? Kemarin duduknya kayak gimana ya? Jadi bahan introspeksi doang jadinya. Kemarin kita pas ngaji rasanya enak. Batin kita kondisinya kayak gimana ya? Kok sekarang nggak enak? Jadi buat timbangan aja. Dan jadi bahan introspeksi. Wa muhikkan li ahwalihi faqat. Jelas. Ustaz Satir namanya enggak? Cukup. Pak Guru kali Pak Guru. Kemarin kita nggak ngantuk sampai 2 jam. Kok sekarang ngantuk ya? Apa ya penyebabnya ya? Ngopi. Udah. Ini kan yang nambahin ini. Mas Sidik kali Mas Sidik. Cukup. Bagus Mono. Kau ngaji. Terus. Lah. Di berapa sini? Baru jam 11 lewat. Qala al-Wasiti radhiyallahu ta'ala anhu. Istihla'ut ta'ati samumun qatilatun. Imam Al-Wasiti radhiyallahu ta'ala anhu berkata, berusaha merasakan manisnya berbuat taat merupakan racun yang sangat mematikan. Apa? Kata itu bener banget ya. Tentunya racun yang sangat mematikan. Karena tadi tuh yang pertama, kita jadi lupa dengan tujuan utama kita untuk mendapatkan ridho Allah. Ujung-ujungnya setiap kita ibadah ngapain aja pengennya ngerasain nikmat. Gitu. Lupa sama tujuan utamanya. Yang kedua, menghilangkan keikhlasan kita. Yang ketiga, merusak lurusnya niat kita. Makanya itu jadi racun yang sangat mematikan. Akhirnya nimbulin rasa malas di hati. Karena rasanya hambar mulu asal zikir, habis awang banget romana, kagak ada rasanya pisan. Males dah mulai. Makanya racun yang sangat mematikan. Kalau tanpa ngejar itu, pokoknya enak kagak saya mah emang pengen zikir, udah. Jadi nggak ada malesnya. Saya yang penting zikir, yang penting ngaji, mau paham mau kagak, yang penting ngaji, kan gitu jadi.
Zikir mau ada hasil mau kagak, saya mah pengen zikir. Begitu jadinya. Kenapa istihla'ut ta'ah, berusaha mendapatkan rasa enaknya, rasa manisnya berbuat taat, menjadi racun yang sangat mematikan. Efeknya besar buat kita. Kalau tadi, karena kita jadi teralihkan, kita lupa dengan tujuan utama kita. Udah jelas tuh. Ustadz, jelas sudah. Kiai namanya nggak cukup. Racun yang sangat mematikan, yang bikin kita celaka, Kiai. Harusnya dengan ibadah yang kita kerjakan kita bisa mendapatkan ridho Allah. Ujung-ujungnya karena setiap ibadah kita ngarepin dapat enaknya ibadah, jadi lupa dengan tujuan utama kita, dan itu bikin kita celaka. Harusnya yang kita kerjakan bisa ikhlas, bisa ada nilainya, karena kita salah niat. Yang kita arepin bukan lagi ridho Allah, pengen yang ngerasain enak, jadi bikin kita celaka jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Duduk Bang Jamal, ambil tempat. Masih muat apa kagak belakang itu? Nah ayo nih, Pak Ketua nambahin kali. Cukup, Bang Umar kali. Belum tentu. Bisa jadi itu kepengenan nafsu kita. Karena nafsu kita pengen ngerasain enak mulu kalau ibadah, kan gitu. Belum tentu cakep Ustaz. Pokoknya yang paling bener buat kita rutinin aja. Kalau bahasa Pak Ketua waktu kemarin haul, lakonin aja, jalanin aja. Mau berasa, mau kagak, yang penting niat kita pengen zikir. Yang penting kita pengen ibadah, pengen dapat ridho Allah. Mau ada rasanya ge, mau kagak ada rasanya ge, ya saya memang pengen zikir, udah. Itu yang paling pas udah. Dan jadinya nggak pakai malas. Kan tadi tuh, kadang-kadang kita karena yang kita pengenin nggak dapat, ujung-ujungnya zikirnya berhenti. Habis udah lama zikir kagak dapat juga. Kalau niatnya murni pengen dapat ridho Allah, nggak ngaruh udah. Mau enak mau kagak enak jalanin aja terus. Mau ada hasilnya mau kagak ya kita kerjain aja terus, kan gitu. Yang penting tadi, yang penting rutinnya buat kita mah. Begitu Ustaz. Bisa jadi begitu dapetin enaknya ibadah itu bukan malah cakep, karena itu kepengenan nafsu kita, pengennya ngerasain enak ibadah mulu kan gitu. Makanya waktu bulan puasa kemarin kan Pak Guru nanya, ya kita jawabannya begitu. Kita nangis pun ya itu anugerah dari Allah. Kalaupun enggak nangis ya tetap kita zikir gitu. Kan kemarin begitu. Jangan sampai pengennya asal zikir, pengennya nangis kayak kemarin. Ya, udah lepas aja. Dikasih nangis ya alhamdulillah, anugerah dari Allah. Kagak pun ya saya memang pengen zikir, kan gitu. Kan dari 30 hari kemarin waktu kita zikir bulan puasa, yang nangis kan cuma malam itu doang atuh. Sisanya kagak, biasa aja kan gitu. Berhenti zikirnya ya kagak, jalanin aja terus. Begitu Bang Haji. Jelas ya? Qala filato ifil minan wasodakol wasiti fa'aqallu ma fi dzalika annaka idza futiha laka babu halawatit ta'ati tasiru qaiman fiha mutatalliban li halawatiha
fayafutuka sidqul ikhlasi fi nuhudikalah wa tuhibbu dawamaha la qiyaman bil wafa'i biha. Walakin lima wajadta minal halawati wal mut'ati fatakunu fi zahiri qa'iman lillahi wa fil batini innama kumta li hazzi nafsika. Tuan Syekh berkata di dalam kitab Lataifil Minan, wa sadaqal Wasiti, sangat benar apa yang diucapkan oleh Imam Al-Wasiti. Tadi itu ucapan istihla'ut ta'at samumun qatilatun. Sangat benar apa yang diucapkan oleh Imam Al-Wasiti. Fa'aqallu ma fi dzalika annaka idza futiha laka babu halawatit ta'ati tasiru qa'iman fiha. Minimal. Kenapa keinginan untuk merasakan enaknya ibadah itu menjadi racun yang sangat mematikan? Annaka idza futiha laka babu halawatit ta'ati tasiru qa'iman fiha. Jika kamu dibukakan rasa manisnya perbuatan taat, apabila kamu diberikan rasa manisnya perbuatan taat, tasiru qa'iman fiha, maka kamu akan terpaku padanya, terhenti padanya. Tadi itu, jadi lupa dengan tujuan utamanya, teralihkan. Mutatalliban li halawatiha, kamu terus mengejar rasa manisnya berbuat taat. Ngapain aja niatnya pengen ngerasain enaknya udah. Karena kemarin udah ngerasain, asal ibadah pengen kayak kemarin lagi, pengen kayak kemarin lagi. Lupa dengan tujuan aslinya, tujuan utamanya. Mutatalliban li halawatiha, selalu mengejar rasa manisnya perbuatan taat. Fayafutuka sidqul ikhlasi, maka akan hilang darimu keikhlasan yang sebenarnya. Fi nuhudikalaha, ketika kamu mengerjakan perbuatan taat itu. Wa tuhibbu dawamaha, dan kamu suka mengerjakan itu secara rutin. La qiyaman bil wafa'i biha, bukan karena ingin memenuhi kewajibanmu. Walakin lima wajadta minal halawati wal mut'ati, tapi itu untuk mendapatkan rasa manis dan enaknya berbuat taat. Jadi ngerjain sholat niatnya bukan karena mengerjakan perintah Allah lagi. Niatnya karena pengen ngerasain enak kayak kemarin. Begitu. Niatnya udah salah tuh. Udah melenceng niatnya. Zikir bukan karena menjalankan perintah dari Allah. Bukan karena menjalankan perintah dari guru. Pengennya karena pengen ngerasain enak kayak kemarin. Udah melenceng niat. Apa tadi? Makanya kalau ziarah, udah terusin aja Bang Adi. Mau ada rasanya, mau kagak, ya saya mau pengen ziarah, udah gitu. Jangan sampai pas lagi bonus doang. Ada bonus nih, ziarah, gitu. Jangan. Fatakunu fi zahiri qa'iman lillahi wa fil batini innama kumta li hazzi nafsika. Maka jadinya secara lahiriah kamu mengerjakan perintah Allah. Tapi batinnya, secara batinnya innama kumta li hazzi nafsika. Kamu mengerjakan itu demi menuruti nafsumu. Karena pengen
agar nafsu kita puas ngerasain enaknya. Ujung-ujungnya bukan lagi lillahi ta'ala, tapi karena ingin memuaskan nafsu kita. Kata kita mau bener aja. Apa Ustaz? Padahal itu cuma karena kita ngikutin nafsu kita. Apa tuh nih? Nah, besok berarti kalau misalkan pas zikir mau Jumat yang mimpin Bang Tony kagak pada ngikut, pada ngikutin nafsu semua itu. Lagi-lagi kan tadi. Ya saya mau zikir niatnya, mau yang mimpin siapa kok. Emang saya diperintah oleh Allah buat zikir, ya saya zikir. Siapa kok yang mimpin? Kan gitu. Berarti nggak gitu nafsu. Kalau, wah ini yang mimpin Bang Tony lagi, kagak ada rasanya pisan. Udah ngikutin nafsu, berarti udah. Mana rata-rata lagi. Nggak ngikut pisan Bang Haji. Wa yakhsha 'alaika an takuna halawatut ta'ati jazaan ta'ajjaltahu fid dunya fatati yaumal qiyamati wala jazaa laka. Dan dikhawatirkan atas dirimu antakuna halawatut ta'ati jazaan ta'ajjaltahu fid dunya, bahwa rasa manisnya berbuat taat itu merupakan balasan yang disegerakan untukmu di dunia. Fatati yaumal qiyamati wala jazaa laka. Maka akhirnya kamu datang pada hari kiamat nanti dan tidak ada lagi balasan untuk ibadah yang kamu kerjakan. Karena asal di dunia ngerjain apa-apa pengen yang ngerasain enak, udah dikasih sama Allah, udah dikasih. Berarti itu balasannya. Besok-besok di akhirat jangan pakai nanyain balasannya lagi. Ya Allah kan saya zikir, mana imbalan buat saya? Ya Allah kan saya sholat, mana balasannya buat saya? Kapan lu dulu pengennya ngerasain enaknya ibadah, ngerasain enaknya sholat, pengennya ngerasain enaknya zikir, udah dikasih. Udah itu balasannya. Ujung-ujungnya fata'ti yaumal qiyamati wala jazaa alaka. Maka kamu datang pada hari kiamat dan tidak ada balasan untukmu sedikit. Apa Mak? Surga. Lah iya. Itu tadi karena salah niat. Ngapain aja niatnya pengen ngerasain enak kayak kemarin-kemarin gitu. Padahal udah lepas aja. Zikir ya zikir aja, sholat ya sholat aja. Ibadah sedekah aja. Puasa aja. Dikasih nikmat, dikasih enak dalam zikir oleh Allah, ya alhamdulillah kita dikasih hadiah. Enggak dikasih enak pun, ya emang saya mah pengen zikir gitu. Bukan itu tujuan saya. Begitu ngurus. Kalau kita malah ngarepin pengennya setiap ibadah ngerasain enak mulu, ntar pas begitu kasih enak itu balasan buat yang kita kerjakan. Jadi, takutnya begitu. Takutnya itu dijadikan balasan untuk perbuatan taat kita. Karena setiap kita kerjain, kita ngarepinnya ngarepinnya pengen ngerasain enak. Itu yang ditakutkan. Sangkaan kita mah kita zikir udah banyak, sholat udah sering. Kecuali Bang Imam dah, dia mau udah pernah. Udah zuhur Bang, udah pernah, begitu. udah tuh. Ya intinya satu sih, tadi lurusin lagi niat kita. Pokoknya kita mah pengennya ibadah, pengen mendapat ridho Allah.
Mau dikasih enak, dikasih manisnya berbuat taat, ya alhamdulillah, itu anugerah dari Allah. Kalaupun enggak dikasih, ya emang bukan itu tujuan kita. Ingat lagi tuh. Yang penting tugas kita rutinin aja, jalanin terus. Emang biasa disuruh sama Buya zikir tiap malam Jumat, udah zikir aja. Mau siapa ge yang mimpin, yang penting saya mah zikir gitu. Mau enak, mau kagak enak rasanya, mau keder dah, nggak apa-apa gitu. Yang penting saya mah zikir gitu. Iya, saya keder bareng-bareng ini kan gitu. Ya saya buta, yang mimpin buta, udah nggak apa-apa. Nyemplung bareng-bareng ini gitu. Terusin ini. Terusin ya. Siapa teman kita baru nyampe. Lanjut. Benar ini. Kiai Amin, Kiai, sebelum saya lanjut. Enggak, cukup. Pak Guru, oleh Pak Guru. Cukup. Pengajaman. Bang Kiswono kali. Belum. Pak Ketua kali, Pak Ketua. Cukup. Idza aradta an ta'rifa, itu alif abis ro-nya kita hilangin aja ya. Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fi madza yuqimuka. Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu, apabila kamu ingin mengetahui kadarmu di sisi Allah, nilaimu di sisi Allah, fanzur fi madza yuqimuka, maka perhatikanlah di mana Allah menempatkan dirimu. Udah tuh. Jelas. Gimana susah tadi? Paham itu dah? Manget, udah paham itu? Kalau kita pengen tahu kita ini di sisi Allah termasuk orang yang diridhoi apa orang yang dimurka oleh Allah. Gampang aja ngukurnya. Di mana kita ditempatkan oleh Allah. Kalau kita adanya di majelis taklim, di majelis zikir, di masjid, meskipun tidur, kalau kita ngerjain kebaikan, ngerjain apa yang diperintahkan oleh Allah, yakin bahwa kita ini tergolong orang yang diridhoi oleh Allah. Tinggal lihat aja di mana Allah menempatkan kita. Kalau senengnya ngaji, senengnya zikir, senengnya ibadah, itu tanda bahwa kita ini di sisi Allah tergolong orang yang diridhoi. Kalau senengnya jalan-jalan, hiburan, maksiat, kayak emang ayat mancing gitu. Kudu curiga itu, jangan-jangan kita tergolong orang yang dimurka oleh Allah. Karena tadi tinggal gampang aja ngeliatnya. Kalau kita pengen tahu kadar kita di mata Allah, di sisi Allah, tinggal lihat di mana Allah nempatin kita. Kalau ditempatin di tempat-tempat yang baik, mudah-mudahan itu tanda bahwa kita diridhoi oleh Allah. Kalau setiap hari kita senengnya di tempat maksiat mulu, laku waspada tuh, jangan-jangan kita tergolong orang yang dimurka oleh Allah. Mantap.
Ustaz Sati nambahin. Pak Guru. Tadi intinya di hatinya, Pak Guru. Hati kita di tempat itu seneng apa enggak? Kan ada orang yang meskipun badannya tempat maksiat, tapi hatinya nolak kan gitu. Kagak mau sebenarnya mah. Ada juga sebaliknya orang yang di tempat ngaji hatinya kagak mau, nolak. Tinggal dilihat kan dulu juga Buya pernah nyontohin tuh. Bini kita lagi ngidam, minta dibeliin lepet. Adanya di tukang tontonan kan gitu. Ya udah, sekedar beli lepet, meskipun kita ada di tempat kemaksiatan, tapi kita dianggapnya bukan orang yang sedang maksiat. Saya malah lagi nyari lepet. Gitu. Cuma sampai 2 jam. Kalian. Apaan Haji? Satu-satu gimana? Seri. Tetap aja hati itu nggak bisa dibohongin Mang Haji. Tetap aja. Orang biar kata di pasar, kan pasar kan aswaus, tempat paling buruk itu pasar kan. Tapi emang hatinya itu kagak seneng, gelisah aja nggak betah di pasar. Gitu. Sebaliknya ada juga badannya di majlis tapi hatinya gelisah aja kan gitu. Pengen buru-buru pulang aja buahnya. Gitu Mang Haji. Tetap aja hati itu nggak bisa dibohongin. Makanya hatinya yang dinilainya. Ketika dia di tempat yang baik, hatinya seneng apa enggak. Ketika di tempat yang buruk, hatinya seneng apa enggak. Apa ngomong? Nambahin? Cukup. Ada yang memang hatinya seneng di tempat baik, dari rumah udah ngongkon berangkat. Ada yang seneng di tempat maksiat, emang ngancem, ngatur jadwal, pengen berangkat kan gitu. Ada. Begitu Mang Haji. Tetap aja hati itu nggak usah dibohongin. Jalan-jalannya mah nggak jadi masalah Mang Haji. Rekreasi itu mah. Termasuk bepergian yang dibolehkan kalau rekreasi mah. Nah, kasihan besok Pak Guru mana mau berangkat lagi. Kan niatnya macam-macam. Yang pertama bisa jadi tadabur alam. Dia pengen tadabur alam kan gitu. Tafakur. Ada juga pengen nyeneng-nyenengin keluarga kan gitu. Itu kan juga ibadah juga. Nyeneng-nyenengin keluarga. Udah. Ngapa? Cuma kan kalau sebulan sekali, urup dah itu mah setahun sekali, 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, urup itu mah namanya rekreasi. Kalau tiap hari, seminggu sekali itu mah udah hobi namanya jatuhnya. Lain. Beda. Apa? Contoh nih. Refreshing, mancing, kalau setahun sekali, sebulan sekali, masih urup. Itu refreshing bener dah, refreshing. Kalau setiap hari itu udah bukan refreshing lagi. Udah. Contoh mengayat, contoh ini mah contoh. Begitu Mang Haji. Enggak apa-apa jalan-jalan. Nah, kita juga jalan-jalan. Kemarin kita sebelum Ramadan ngaji di Villa, jalan-jalan kan. Refreshing. Enggak jadi masalah, yang penting niatnya aja. Dan jangan sampai jadi kehobian gitu.
Jangan sampai didolat sama anak kita, nggak pernah ngajak jalan-jalan pisan, didolat sama anak ntar. Hadza mizanun sahihun. Ini merupakan perbandingan yang sahih. Wa qad ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man arada ay ya'lama manzilatahu indallahi falyanzur kaifa manzilatillahi ta'ala min qalbihi. Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, orang yang ingin mengetahui posisinya di sisi Allah, maka